Kenapa? Udah segimana rindunya? Wow, gila. Ya rindu banget lah ya lu kayak gini ya. Biasanya kita mau ngerasain keringet, bau keringetnya orang gitu istilahnya. Kangen banget. Tapi kangen backstage juga ya. Iya, kangen Ngobrol backstage, sama ketemu musisi teman sama gitu. lu. Waduh, festival sih yang gue rada kangen sebenarnya. Sebenarnya kangen transferan juga. Kangen, ya itu udah masuk. Itu hal terpenting gitu. Udah masuk belum sih? Ya tapi terlepas semua itu yang gue paling kangen adalah bagaimana energi gue di atas panggung bisa nyampe ke penonton dan bagaimana penonton energinya bisa nyampe kita di atas panggung. Itu yang buat gue sebagai seorang musisi dan mungkin boleh juga ngerasain hal yang sama. Itu nggak bisa dibayar dengan apa-apa kecuali pengalaman itu sendiri. Kalau lu sendiri untuk tampil virtual tuh milih-milih nggak sih Mas, atau emang yang ada gua ambil aja, gua juga kangen manggung kok? Iya, nggak milih sih, cuma ya cocok nggak sama segmennya gitu. Kebetulan emang ya Buluk emang udah gitu, gue udah pernah ada di acara pribadinya dia gitu, dan maksudnya ya dia juga paham lah selera. Kebetulan selera gue juga selera dia juga gitu. Kebetulan kita nyambung dalam situnya gitu. Jadi gue pikir pas dia ngajakin ya udah lah ya. Gas. Tapi udah mulai terbiasa belum sih Mas Elo sama tampil di depan kamera tapi nggak ada penonton? Ya kadang-kadang gue ngerasa suka dapet ini, tau gak lo, tepuk tangan emoji gitu kan. Kayak kalau kita lagi live stream itu habis main gitu ada love. Udah itu doang, tapi gue kangen banget dengan real gigs yang memang benar-benar lu bisa ketemu fans lo langsung gitu. Manggung terakhir kapan sih Mas Elo? Buset deh, manggung orang nih, ketemu orang 19 ngomong karena Februari kan kita udah. Iya, enggak, gue 2020, gue di Papua, gue ingat. Itu terakhir istilahnya ada konser di lapangan, itu gue terakhir di situ. Sisanya sudah hampir 1,5 tahun gitu. Mudah-mudahan sih cepat kelar. Amin. Tapi ngejaga intensitas apa dengan fans sendiri itu gimana sih? Ya paling cuman sekedar. Ada fan meeting gitu nggak atau? Oh enggak, tapi gue kadang-kadang suka iseng gitu, gabut gitu, gue suka live di Instagram gitu doang. Terus ya cuma sapa-sapa. Tapi kan ya tapi mau gimana? Gitu situasinya. Gak bisa diapa-apain. Terus untuk promo lagu-lagunya sendiri itu di masa kayak gini gimana Mas Elo? Kayak begini nih. Tempat yang kayak begini nih. Wadah promo. Ya. Wadah kangen manggung. Kalaupun kedepannya insya Allah pandemi udah berakhir, band sudah bisa tampil offline, ya kan, off air. Iya. Di acara-acara kayak In and Out gini juga masih sangat bisa dibutuhkan untuk promo. Jadi bukan berarti serta-merta nanti kelar pandemi konten ini kelar, enggak Ya. sih. Gue rasa makin naik karena orang udah pada kangen, jadi mau apa aja dilihat deh, karena kan nggak ada hiburan juga saat ini. Justru sekarang yang PR dari gue adalah artisnya. Ketika gue menghubungi, pertama mereka tidak ada yang dipromosikan. Jadi buat mereka, aduh gue ngapain ya? Lagu-lagu lama, karena mereka nggak lagi bikin album. Kedua, masalah PPKM dan segala macam yang akhirnya banyak banget artis yang meng-cancel H-3, H-4. Wah, coba lah gue nggak mau mesti hubungin yang lain lagi kayak gitu. Jadi untuk saat ini itu PR kalau di In and Out. Kalau kedepannya bisa buat promo, kalau sekarang artis nggak ada yang lagi promo nih masalahnya kayak gitu. Berarti Mas Elo udah selama 2 tahun kita COVID ini, lu lebih lancar gak sih kayak buat bikin lagu karena lu kan punya me time sendiri di rumah? Oh iya, gue hampir keluar sealbum tuh kemarin. Tahun lalu tuh gue bener-bener sealbum. Orang di saat pandemi pada istilahnya dokem kali ya gitu, tapi gue menemukan momen dimana gue harus ngeluarin dan memberikan yang terbaik gitu kira-kira buat fans gue. Gue nggak pernah ngeluarin lagu 18 lagu sealbum. Dan kemarin tahun 2020 gue ngeluarin 18 per minggu ya. Per minggu, jadi kayak serial Netflix itu. Seri Jumat, besok kali Jumat lagi. 18 minggu udah 18 minggu dari Agustus sampai Natal. Dan udah itu, jadi gue keluarin. Nah, cuma tahun 2021 ini gue udah ada kalem dulu. Nanti aja nunggu 2022 deh. Itu kemarin bisa selancar itu apa sih Mas? Apakah emang lu punya dapet nih momen gue lagi punya waktu buat sendirian, punya waktu buat mikir atau gimana? Gue pengen aja ngasih gimmick seperti itu karena kayaknya belum ada deh orang yang ngeluarin seminggu sekali gitu. Iya kan, seminggu sekali. Jadi apalagi 18 lagu, apalagi bahasa Inggris pula. 9 lagu bahasa Inggris, 9 lagu bahasa Indonesia itu belum pernah gue bikin. Jadi konsepnya gue pengen memberikan yang terbaik di saat yang terburuk.
Dan itu masih yang tadi dipromoin di sini juga. Ada satu lagu ada. Nah, di sini. Mas Luk, lu udah berapa artis nih yang udah diajak ke In and Out dan akan ada siapa lagi sekiranya? So far di kita yang sudah take ada Ardhito Pramono, ada Elo, ada Ochan Siagian, si fuckboy itu. Terus ada Tanayu, ada Gania Gazi. Jadi In and Out itu sistemnya akan tayang seminggu sekali, ya kan? Dari seminggu sekali itu di minggu keempat kita akan menampilkan rising star yang menurut In and Out, wah ini keren band ini tapi atau musisi tapi belum terekspos. Gitu. Nah itu seperti ada Gania Gazi, ada Tan Ayu yang sebenarnya keren banget. Dia dikenal sebagai pemain sinetron tapi ternyata dia punya musik yang sangat dark dengan dandannya yang boleh dibilang edgy dan absurd. Itu diangkat di situ. Yang ke depan kemungkinan yang masih kita tunggu ada Pamungkas, ada 420, ada Tulus, ada Leon yang akan tampil ada Tuan 13, ada di Upstairs, ada Danila, ada banyak banget deh. Lu nggak nanya Super kapan Glad. keluarnya? Iya. Super Glad nggak bisa Super Glad main. gimana? Super Glad gimana? Lu dong, lu kapan keluarnya nih? Kapan? Iya, Oh iya, kapan rilisnya, kapan sih rencananya? Lu ngajak teman-teman lu bang. Super Glad kalau buat rilis yang sekarang ini kita sebulan sekali ngerilis dari Super Glad untuk kawan-kawan. Kemarin kita merilis di 2 bulan sebelumnya ada Gadis Gangster lagunya di Upstairs yang di cover oleh Super Glad. Yang kedua ada Zona Nyaman lagunya 420 yang di cover juga oleh Super Glad. Minggu lalu baru merilis Konservatif lagunya di Adams di cover oleh Super Glad. Di minggu depan kita akan merilis lagunya Pamungkas tuh aja. Yang boleh cerita-cerita. Acara In and Out. Yap. Ini acaranya Bulog nih. Jadi Bukan acaranya Buluk. ya, bukan acaranya Bulog. Bulog punya acara sendiri. Tapi ini acaranya Doi yang konsepin dan mereka dia yang sama timnya untuk mengeksekusi acara ini. Oke, buat Mas Elo gimana Mas dengan adanya program kalau nggak salah In and Out ya, yang program ini yang memberikan tempat aspirasinya musisi di walau ini di channel YouTube gitu kan ya. Buat gue ya konten-konten ini lumayan membantu kita musisi ya untuk makin banyak kan, berarti channel yang bisa kita sanggahi bener naungi Iya. gitu loh. Jadi buat gue senang karena gue bisa promo, bisa ngenalin konsep yang baru atau segala macamnya gitu. Jadi buat gue lumayan gue nggak lumayan sih, gue kaget awalnya gitu. Saya biasanya gue ngeliat dia di acara lo Sebagai host. Sekarang dia yang kayak oke, Elo lagu pertama take one, kamera rolling kayak gitu. Jadi gue lumayan kaget di situnya gitu. Jadi ya seru sih. Oke, lanjut. Mas Buluk, ini mungkin boleh diceritain nih ide awalnya tuh untuk In and Out itu apa sih? Nah, kalau ide awal sebenarnya gue pengen punya konsep musik yang boleh dibilang segmennya berbeda dalam arti In and Out ini memang ambil segmen AB dalam tanda kutip AB dan juga dengan musik-musik yang klasik, cuman nggak menutup kemungkinan ini all genre bisa tampil di sini. Salah satunya dari kita kemarin ada Ardhito Pramono sampai ke Elo, bahkan sampai ada Tan Ayu yang memang cross genre banget itu. Nah ini nanti sini konsepnya memang lebih memperlihatkan visual yang enak ditonton orang gitu, dengan idealisme gua pribadi dalam arti misalkan kalau di TV kalian nonton atau channel lain muka harus jelas, harus dengan ini. Di sini mah mau gelap doang, cuma muka Elo cuma separuh pun ada di sini. Nah terus juga ada talk show yang menceritakan karirnya seorang narsumnya kayak Elo atau dan juga talk show personalnya dia. Jadi ada 2 talk show yang memang kita angkat lebih ke personal dan karir. Dan ciri khas In and Out selalu dari ke semua personilnya, semua narsumnya kita tanya, lu ingin thanks to untuk siapa? Karena buat gua, era gua dulu, kita ketika beli fisik kaset CD atau apapun, yang dibaca oleh musisi adalah thanks to dari credit title. Itu sudah dilupakan oleh anak-anak TikTok yang sekarang. Sedangkan thanks to itu adalah orang di belakang layar loh, yang berjasa kepada si musisinya. Nah, Elo cerita tadi ketika di talk show, dia bilang bahwa gue yang thanks to si A, si B, si C. Nah, itu orang-orang berjasa, orang-orang yang mungkin kita nggak tahu siapa, gitu. Kita nggak tahu siapa. Itu yang gue keluarin di In and Out tuh berbedanya kayak gitu.
yang dijual dari In and Out tuh apa sih bang? Apa musiknya kah, penampilan atau apa cicet-cicetnya? Dua-duanya. Jadi audio juga kita manjain kuping pendengar dengan audio yang memang kita mixing mastering ulang, dalam arti ini live tapi kita mixing mastering bagus lagi supaya orang dengerin dari handphone yang gembel pun enak. Asalnya lu pakai headset yang beli habis sholat Jumat tuh 100.000 masih enak ya. Kadang itu yang kita quality control, ke situ kita jaga sampai ke orang nontonnya juga tuh apa ya? Lu menonton di YouTube dengan ada kualitas yang bisa lu pilih dari mulai HD dengan 1080 atau ternyata kuotanya habis tinggal bisa dengan 250 pun nggak masalah bisa. Jadi orang nonton bisa memilih banyak lu mau nonton talk show-nya tinggal geser segala macam. Dan ini konsep si In and Out yang dibikin sama Kuwait Entertainment juga, nanti Kuwait ini akan menjadi sebuah YouTube TV yang nanti kedepannya akan ada program-program di luar musik, ada talk show, ada program mungkin traveling dan segala macam. Tapi yang di konsen pertama adalah di launching nanti adalah In and Out, karena memang lebih fokus ke musik dulu, karena memang sekarang yang kita butuhkan adalah hiburan. Untuk menstimulisasi keadaan kita yang lagi kayak gini. Traveling nggak bisa kemana-mana ya kan, kuliner juga kita nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk menghibur teman-teman di rumah, untuk menjaga kesehatan dan segala macam, ya kita bikin In and Out untuk menghibur semua. Karena kita juga di sini syuting full sehat, insya Allah ya. Karena semuanya kita swab, seluruh tim prokes juga kita jaga. Yang memang amit-amit ada yang positif yang kita harus pulangkan dia. Begitu, walaupun artisnya di hari H ternyata positif pas dicek swab, mau nggak mau kita batal.